Pernah gak sih kalian merasa kalian adalah seseorang yang biasa aja, gak istimewa, gak kuat, dan gak berani? Tapi ternyata takdir justru memilih kalian untuk hal yang jauh lebih besar. Aku pernah, dan film ini mengingatkan aku sama perasaan itu. Hari ini kita bakal bahas salah satu film Barbie yang punya tempat spesial di hati banyak orang, yaitu Barbie of Swan Lake. Film ini bukan cuma soal balet, gaun yang cantik, atau sihir di hutan, tapi juga soal kebebasan, takdir, dan keberanian untuk menolak menjadi apa yang dunia minta, demi menjaga diri kita yang sebenarnya. Odette, seorang gadis desa yang hidupnya sederhana sekali. Dia kerja di toko roti, jauh dari gemerlap, dan bahkan cenderung enggak percaya diri. Tapi seperti hidup kita, kadang semesta punya rencana yang besar yang datang diam-diam. Semua berubah ketika Odette mengikuti seekor unicorn ke dalam hutan misterius. Hutan itu seperti punya napasnya sendiri, sunyi tapi dalam, menyeramkan tapi juga memanggil. Tanpa sadar, dia memasuki dunia ajaib, tempat sihir dan kutukan menjadi nyata. Dan disitulah dia bertemu dengan Rovebird, penyihir jahat yang punya obsesi gila akan kekuasaan. Rovebird enggak hanya ingin menguasai hutan ajaib itu, dia ingin mengendalikan semuanya dengan sihir kelamnya. Dia mengubah Odette menjadi seekor angsa di siang hari dan seorang manusia di malam hari. Tapi ini bukan sekedar kutukan. Ini semacam jebakan yang penuh dengan simbol. Rovebird ingin mematahkan kekuatan dalam diri Odette, bahkan sebelum Odette menyadari bahwa dalam dirinya itu ada kekuatan yang tersembunyi. Tapi Rovebird enggak hanya sendirian. Ada Odile, putrinya yang mempesona tapi berbahaya. Odile adalah bayangan dari segala hal yang Odette takuti. Cantik, percaya diri, dan manipulatif. Dia bisa berubah bentuk dan satu tujuannya, yaitu menggoda Pangeran Daniel agar berpaling dari Odette. Odile seperti cermin gelap dari Odette, menggambarkan sisi lain dari perempuan yang sering kali kita takuti, sisi yang menggunakan pesona untuk menguasai, bukan menyelamatkan. Di tengah semuanya, Odette yang awalnya hanya gadis biasa harus memilih menyerah pada takdir atau melawannya. Tapi ini bukan pertempuran antara pahlawan dan penjahat biasa. Ini adalah kisah tentang pilihan, tentang percaya pada diri sendiri, bahkan saat kamu merasa bahwa kamu bukan siapa-siapa. Odette akhirnya menemukan bahwa dia adalah bagian dari ramalan kuno yang bisa mengalahkan Rovebird. Tapi ramalan hanyalah kemungkinan. Keberanian, pilihan, dan cinta itulah yang benar-benar menyelamatkan. Kalau dilihat dari luar, ini terlihat seperti dongeng yang biasa. Tapi menurutku, Barbie of Swan Lake menyimpan pesan yang sangat relevan untuk siapapun yang pernah merasa tidak cukup dan juga tidak layak. Film ini mengangkat tema besar yaitu tentang identitas dan juga pilihan. Odette dipilih menjadi yang terpilih bukan karena dia sempurna,
Justru karena dia tidak sempurna dan itu membuatnya manusiawi. Dia takut, dia ragu, dia nggak tahu harus apa, tapi dia tetap melangkah. Ada satu momen ketika Odette bilang bahwa dia nggak percaya dirinya bisa melakukan sesuatu. Dan itulah momen paling manusiawi yang pernah aku lihat dalam film kartun anak-anak. Karena berapa sering kita merasa seperti itu. Dunia meminta kita untuk menjadi something more. Tapi dalam hati, kita hanya ingin menjadi diri kita yang sederhana. Tapi justru takdir menemukan kita ketika kita nggak siap. Do you believe in quiet bravery? Itulah pertanyaan yang menurutku jadi fondasi dalam film ini. Bahwa keberanian nggak selalu terlihat heroik, kadang justru terjadi dalam diam, dalam keputusan kecil, dalam keinginan untuk tetap bertahan meski hati gemetar. Kelly Sheridan membawa kepribadian Barbie atau Odette dengan lembut dan tulus. Sementara Robert, meski agak over the top, justru memberi kontras yang menarik antara kebaikan dan kejahatan yang jelas. Khas cerita anak-anak. Tapi jangan salah, peran Odile sebagai the fake one juga cukup menarik. Karena dia mewakili apa yang sering kita lakukan, yaitu berpura-pura menjadi sesuatu yang bahkan bukan diri kita sendiri, demi mendapatkan sebuah validasi. Plotnya memang mengikuti struktur klasik 3 babak, yaitu pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Tapi menariknya, konflik internal Odette jauh lebih kuat dibanding konflik eksternal. Kita diajak untuk ikut merasakan bingung, takut, bahkan mempertanyakan, apakah menjadi pilihan selalu jadi hal yang kita inginkan? Alurnya sendiri itu cukup cepat, tapi padat dan cocok untuk audiens anak-anak maupun dewasa yang menonton ulang dengan perspektif yang baru. Ada sesuatu yang dreamy dari tone warna, desain hutan ajaib, dan tentu saja balet. Musik dari Tchaikovsky yang diadaptasi jadi elemen penting. Karena tiap adegan balet bukan hanya hiburan, tapi simbolisasi emosi karakter. Musik di sini bukan hanya pengiring, tapi bahasa. Bahasa yang mengatakan apa yang tidak bisa diucapkan. Bahasa yang menyampaikan ketakutan, keajaiban, dan cinta dalam satu tarikan nada. Keunikan film ini ada pada keberaniannya menyentuh tema identitas, pilihan, dan harga diri dalam kemasan yang sangat ringan dan bisa dicerna oleh semua umur. Tapi tentu ada kelemahannya, beberapa karakter sampingan terasa datar dan konflik akhirnya diselesaikan dengan cara yang mungkin terlalu cepat atau terlalu mudah. Tapi untuk film berdurasi 81 menit, dia melakukan banyak hal, dan itu layak untuk dihargai. Dari aku pribadi, film ini bukan hanya nostalgia, tapi juga pengingat bahwa kekuatan sejati datang bukan dari siapa kita di luar, tapi dari keberanian untuk tetap setia pada siapa kita di dalam. Jadi, aku kasih nilai 9 dari 10. Karena walau teknisnya mungkin kalah dari kartun masa kini atau animasi masa kini, tapi hatinya sangat besar. Dan pesannya abadi lalu menemani masa kecilku. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, pernah nggak sih kamu merasa seperti Odette? Bukan siapa-siapa, tapi kemudian menyadari. Mungkin kamu bukan siapa-siapa, karena kamu memang ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang belum pernah ada. Dan ingat, kita semua punya kekuatan, bahkan ketika kita belum menyadarinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe and bye-bye.